di Canggih Biologi. Hai, apa kabar semuanya teman-teman? Sehat selalu? Sebelumnya Mbak Canggih bakalan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebentar lagi kalian bakal menghadapi UTBK. Sudah siap semuanya, bro? Oke, tinggal beberapa minggu lagi ya. Biologi jangan lupa persiapkan materi-materi yang selalu muncul di UTBK. Apa saja, Mbak? Yang pertama misalkan biologi sel. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, struktur fungsi tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan hewan. Selalu muncul. Bioteknologi, apa maneh, evolusi, selalu Mbak, semuanya aja masuk. Yes. Jadi setidaknya kalian mempersiapkan semua materi tersebut. Mutasi-mutasi sering Mbak, sering juga. Hereditas, yes. Kadang-kadang sih ya kalau hereditas kadang muncul, kadang kagak tuh. Jadi ada yang muncul hitung-hitungan, kadang ada yang nggak muncul hitung-hitungan. Jadi kalian harus prepare itu sayang, oke? Paling tidak Mbak amannya gimana? Bacalah satu persatu, lala. Oke, hari ini bakalan Mbak Canggih bahas sedikit-sedikit materi yang sering muncul di UTBK. Sudah siap semuanya? Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Yang pertama, kita lihat ke soal berikut ini. Tarat lah. Perhatikan gambar tanaman berikut ini. Lala. Pernah mengerti kan ya? Soal ini beredar. Yes, ini beberapa soal-soal UTBK tahun-tahun kemarin ya. Jadi kalian bisa ngerti. Oh, ini sering muncul. Oh, itu sering muncul. Begono deh. Oke, yuk kita lihat soalnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan organisme yang terpampang nyata di gambar tersebut adalah: apakah A, fase dominannya adalah fase gametofit? Yang B, sistem pengangkutannya dilakukan oleh jaringan parenkim? Yang C, akarnya berupa rhizoid? D, termasuk kelompok Talopita? E, spora tumbuh di tempat yang cocok menjadi protalium. Hati-hati, jangan lupa di soal UTBK itu selalu muncul kurang tepat, tidak sesuai, paling sesuai, yang paling tepat. Itu kalau biologi. Jadi ingat ya adik-adik, ketika membaca soal biologi harus kalian cermati terlebih dahulu. Oke? Yuk, coba lihat nih. Di situ ada gambarnya apa ya? Ada gambarnya dinding Mbak yang sering kena air, akhirnya muncullah hijau-hijau. Hijau-hijaunya ini tipis-tipis Mbak. Wah, seperti karpet Mbak. Iya kan ya? Yuk, bludru. Dek, ingat soal seperti ini berarti apa Mbak ini Mbak? Ini merupakan kelompok plantae. Masih ingat? Kita mulai bahas. Cekidot. Yang pertama, kita ingat kan ya, itu adalah kelompok plantae. Plantae itu terdiri dari 3 divisi. Ada divisi Bryophyta, lumut, ada divisi Pteridophyta, dan yang terakhir adalah divisi Spermatophyta. Kalian kudu paham nih, apa perbedaan tiga-tiganya. Kadang yang muncul kalau UTBK itu kalau enggak lumut, ya paku, ya Spermatophyta. Tapi yang sering Mbak Canggih jumpai itu adalah lumut dan paku yang sering dibahas. Oke? Yang sering muncul. Tapi paling tidak, setidaknya tidak ada salahnya kalau kalian juga harus belajar Spermatophyta ya dek. Oke, yang pertama kita lihat. Tadi kita melihat itu adalah gambar dari tanaman ijo-ijo Mbak, tipis, nggak punya daun Mbak. Yes, pokoknya itu Mbak yang nempel, iya kan ya? Yes, yang kalian lihat itu adalah kelompok Bryophyta. Masih ingat apa aja ciri-ciri Bryophyta? Yang namanya Bryophyta itu termasuk Talophyta alias talus, di mana dia tidak punya akar batang daun sejati. Catat, tidak punya akar batang daun sejati. Oke? Yang kedua, dia ini termasuk Atracheophyta. Apa itu Mbak Atracheophyta? Jadi Atracheophyta itu adalah tidak punya pembuluh angkut. Kalau tidak punya pembuluh angkut berarti dia tidak punya xilem, tidak punya phloem. Masih ingat nggak xilem phloem itu apa? Xilem sambil menyilem minum air, berarti xilem mengangkut air. Sedangkan phloem sama-sama F-nya berarti mengangkut hasil fotosintesis. Oke? Yang kedua, yang ketiga ya. Tapi ingat,
lumut itu tidak punya xilem floem. Terus Mbak, yang ngangkut siapa? Yang ngangkut pada tanaman lumut itu adalah jaringan parenkim. Paham? Oke, yang ketiga, perbedaan apa lagi Mbak? Ciri-ciri lumut. Lumut mengalami metagenesis alias mengalami pergiliran keturunan. Jadi pergiliran keturunan itu dalam fase hidupnya dia akan mengalami gametofit, generatif ya, kawin. Nanti anaknya akan mengalami vegetatif, jadi berbeda dengan dirinya. Anaknya ini punya anak, tidak vegetatif tapi generatif, jadi urut, bergilir ya dek ya. Generatif, vegetatif, terus seperti itu. Oke, itu lumut. Apalagi Mbak ciri-ciri yang keempat? Yang keempat, dia ini fase yang paling dominan itu adalah fase gametofit. Jadi fasenya lumut itu ada dua, ada fase sporofit, ada fase gametofit. Di antara dua fase ini yang memiliki daur paling lama, yang paling hidupnya paling terlihat itu kalau lumut, hati-hati, lumut. L-U-M-U-T, lumut. Yang paling dominan adalah generatif. Oke. Yang kelima, spora. Tumbuh di tempat yang cocok. Kalau pada tanaman lumut itu terjadi atau menjadi yang namanya protonema. Hati-hati, spora yang tumbuh hidup di tempat tumbuh atau melekat di tempat yang cocok, yang lembab, dia akan berkembang jadi yang namanya protonema. Hati-hati, jangan protalium ya. Kalau protalium punyanya paku, kalau protonema punyanya lumut. Cara ngikutnya gini, lumut, L-U-M-U-T, ada L-nya kan ya. Jadi kita harus nyari yang tidak ada L-nya, kebalikannya. Yang tidak ada L-nya berarti siapa Mbak? Lumut ada L-nya, nyari yang nggak ada L-nya, protonema. Oke? Sedangkan P apa? Kauku, paku, nggak ada L-nya, berarti dia harus nyari yang ada L-nya, protalium. Itu caranya Mbak Canggih biar ingat. Oke? Jadi ingat-ingat, kalau lumut fase dominannya adalah gametofit, generatifnya. Sedangkan apa itu tadi? Spora yang tumbuh hidup di tempat yang cocok bakalan menjadi protonema kalau tanaman lumut. Oke? Lumut ada L-nya, nyari yang tidak ada L-nya. Beres? Itu paling tidak ciri-ciri dari tanaman lumut. Contoh tanaman lumut ada yang namanya sphagnum yang biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kapas atau bahan dasar pembuatan pembalut. Itu lumut. Lumut paling banyak ditemukan di ekosistem tundra. Itu ya lumut. Yang kedua, sphagnum maksudnya. Yang kedua, ada yang namanya Marchantia polymorpha alias lumut hati. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengobati penyakit hepatitis sama Anthoceros alias lumut tandu itu ya. Lumut tandu. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok lumut. Coba lihat di sini, say. Di sini adalah gambar dari struktur tanaman lumut. Ada sporangiumnya, tempat penghasil sporanya. Ada rhizoidnya, jadi ingat-ingat akarnya tanaman lumut itu dia tidak punya akar sejati, tapi dia punya akar yang mampu menembus bebatuan. Namanya adalah rhizoid. Karena mampu menembus bebatuan, maka tidak ada tanaman lumut yang digunakan sebagai tanaman hias. Kan nggak mungkin kan ya, Mbak, rumahku banyak Mbak ijo-ijonya. Punya banyak tanaman Mbak lumut. Ijo-ijo loh. Gak sido nak, ambruk itu nanti rumahmu ya kan, karena tanaman lumut bisa menembus bebatuan sehingga menyebabkan pelapukan pada batuan. Oke, tuh. Jadi ingat-ingat ini adalah struktur dari tanaman lumut daun. Beres? Ada pertanyaan? Kita lihat yang namanya metagenesis dari tanaman lumut. Ingat, spora tumbuh di tempat yang cocok jadi yang namanya protonema kalau lumut ya. Kalau protalium punyanya paku. Protonema langsung jadi tumbuhan lumut itu sendiri. Nanti tumbuhan lumut akan membentuk gamet jantan namanya adalah antheridium, gamet betina adalah archegonium. Ingat, yang punya anten laki berarti spermatopita. Jadi dia sperma, penghasil sperma. Sedangkan archegonium penghasil ovum alias sel telur. Sperma ketemu ovum fertilisasi jadi zigot. Zigot yang 2N akan berkembang jadi sporogonium. Inilah yang disebut generasi
sporofit, penghasil spora. Sedangkan gametofitnya penghasil sel gamet, berarti tadi apa ini namanya, tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, nanti sporogonium, sporangium gitu ya, nanti akan menghasilkan spora naik ke atas lagi. Inilah yang disebut metagenesis dari tumbuhan lumut. Oke? Beres? Ada pertanyaan, ini kalau tanaman lumut metagenesisnya. Kalau tanaman paku gimana, Mbak? Sama aja seperti ini, tapi nanti beda kata-kata. Kata-kata tumbuhan lumut ada di daerah atas, ya kan ya? Kalau kata-kata tumbuhan lumut ada di atas, tapi kalau tumbuhan paku ada di bawah. Kalau yang atas gametofit, haploid. Kalau yang bawah sporofit, itu adalah diploid. Oke? Kita langsung ke soal. Nah, soalnya tadi seperti ini kan ya. Coba kita lihat manakah pernyataan yang tidak sesuai. Hati-hati, kita cari yang tidak sesuai. Apakah A, fase dominannya adalah gametofit? Itu adalah ciri tanaman lumut. Apakah B, sistem pengangkutannya dilakukan oleh jaringan parenkim? Itu juga ciri tanaman lumut. Kita cari yang tidak sesuai. Hati-hati, kita cari yang tidak sesuai. C, akarnya rizoid? Sesuai. D, termasuk kelompok Talopita? Sesuai. Yang E, spora tumbuh di tempat yang cocok jadi protalium? Itu adalah tumbuhan paku. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Tarat, beres kan? Apakah Anda mengerti, say? Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E. Spora tumbuh di tempat yang cocok jadi yang namanya protalium. Beres? Kita simak soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kalau tadi kita ngomong no lumut, sekarang ke afdol kalau kita nggak ngomong no yang namanya paku-pakuan. Coba nih lihat pernyataan manakah yang tepat. Kalau tadi yang ditanya kurang tepat, kalau sekarang yang ditanya adalah yang tepat tentang Pteridophyta. Hati-hati, Pteridophyta loh ya. Kalau Pteridophyta itu berarti paku-pakuan. Manakah yang paling tepat? Nah, ada A, B, C, D, E. A, fase sporofitnya lebih dominan dibandingkan fase gametofit. Wah, sepertinya itu jawabannya ya. Iya kan ya? Kalau tadi lumut, yang dominan adalah gametofit. Kalau paku yang dominan Mbak Canggi bilang kan apa? Sporofit. Nah, kita coba cek dulu ya pembahasannya. Oke, darat. Kita lihat yang namanya Pteridophyta, ciri-cirinya. Dia ini beda dengan lumut. Kalau lumut masih talus, tidak punya akar batang daun sejati, tapi ini sudah punya akar batang daun sejati alias Cormophyta alias Cormus. Dan dia ini termasuk Tracheophyta, di mana punya yang namanya xilem phloem. Dan dia ini mengalami metagenesis, punya daun muda yang menggulung namanya ental. Dan spora tumbuh di tempat yang cocok jadi protalium. Jangan salah lo ya, ini tanaman paku-pakuan. Dan fase dominan atau fase yang paling lama dalam daur hidupnya paku itu adalah sporofit. Hati-hati, kalau lumut adalah gametofit LG, kalau paku adalah sporofit LGPS. Pteridophyta sporofit, lumut gametofit. Oke? Pteridophyta paku sporofit. Itu ya nak ya. Oke, dan jangan lupa foto daun tanaman lumut itu sudah mulai muncul. Ada sih tanaman paku yang tidak punya daun, tapi tidak semuanya, hanya satu kelompok itu tok. Makanya dia disebut sebagai dengan tanaman paku purba, Psilotum, karena dia tidak punya daun. Tapi sebagian besar tanaman paku punya daun. Daunnya ini ada yang digunakan untuk fotosintesis, namanya tropofil. Ada yang digunakan untuk penghasil spora, untuk reproduksi, namanya adalah sporofil. Itu. Oke, ini adalah contoh-contoh tanaman paku. Ada tanaman Psilotum yang tadi Mbak Canggi bilang itu adalah tanaman paku purba. Ada yang namanya Mbak Canggi, Equisetum debile alias paku ekor kuda ini ya. Ada yang namanya Marsilea crenata yang bawah ini yang digunakan sebagai semanggi itu. Yang atas ini apa Mbak? Ini adalah tanaman paku kawat, Lycopodium
paku kawat. Homo liwat, Homospora, Lycopodium paku kawat. Kok bisa Mbak Homospora? Homospora itu dia memiliki bentuk dan ukuran spora yang sama. Itu adalah ciri-ciri tanaman paku. Kita lihat metagenesisnya tanaman paku ya bro. Ini tanaman paku. Jadi tanaman paku metagenesisnya dari spora, tumbuh di tempat yang cocok jadi protalium. Protalium ini yang fase gametofitnya, karena dia menghasilkan gamet jantan, gamet betina. Sperma ovum nikah, jadinya adalah zigot. Zigot dari tumbuhan paku ini akan berkembang jadi tanaman paku dewasa. Tanaman paku ini nanti menghasilkan spora. Nah, sporo ini adalah fase sporofilnya ya, istilahnya ya. Menghasilkan spora namanya adalah sporangium. Tempat penghasil spora terkenal namanya adalah sporangium. Sporangiumnya banyak, namanya adalah sorus alias kotak spora. Oke, ketika dia mengeluarkan spora, dia akan kembali lagi ke atas. Hati-hati, pada lumut sama paku, proses pembentukan spora ini mengalami meiosis ya dek. Jadi kalau meiosis dari 2N menjadi N. 2N yang bawah, N-nya yang atas. Jadi dari bawah ke atas ini mengalami meiosis. Ingat kan ya, kalau meiosis dari 2N menjadi N. Oke. Lanjut, nah ini adalah gambar dari tanaman paku. Nah ini ada daun yang menggulung, ini adalah daun muda tanaman paku. Tanaman lumut, apalagi nggak punya daun ya, ataupun spermatopita yang punya daun, dia tidak pernah mengalami seperti ini. Jadi mana daun mudanya menggulung. Jadi yang punya hanya tanaman paku. Beres? Yuk, jadi untuk kita lihat manakah pernyataan yang paling tepat mengenai reproduksi Pteriodophyta? Jawabannya adalah fase sporofitnya lebih dominan dibandingkan dengan fase gametofit. Nah, jadi jawabannya yang A. Beres? Apakah Mbak Canggih kecepatan nak? Oh, oke. Kita lanjutkan. Masih semangat kan ya? Yuk, kita lanjut ke soal. Wow, berhubungan dengan evolusi. Yang bukan merupakan organ homolog dengan sayap kelelawar adalah yang mana saja? Ada sirip paus, ada kaki depan kuda, ada tangan monyet, ada sayap kupu-kupu, ada sirip depan penyu. Manakah yang termasuk homolog? Ingat dari kata-katanya homolog, homologi, di mana asal bentuk dasarnya sama sedangkan fungsinya berbeda. Ini lawannya analog. Kalau analogi, fungsinya sama tapi beda bentuk dasarnya. Tapi kalau ini enggak, bentuk dasarnya sama tapi fungsinya berbeda. Contohnya adalah pada tungkai depan paus, katak, kuda, harimau, manusia, burung. Sama-sama dari tulang. Ada radius, ada humerus ya, lengan atas, ada radius yang lurusnya jempol, ini radius yang lurusnya jempol, ada ulna, ada humerus, radius, ulna. Mereka semua punya tulang tersebut tapi fungsinya berbeda. Inilah yang disebut homologi. Oke? Nah, kebalikan dari homologi ada yang namanya analogi. Kalau analogi seperti ini, bentuk dasarnya ini berbeda tapi fungsinya sama. Jadi kebalikannya analog ya dek. Misalkan nih insek, nah pterodactyl, bird, burung, bat, kelelawar, yes ya kan. Mereka ini punya fungsi yang sama untuk terbang tapi berasal dari asal-usul yang berbeda. Ngertos? Tuh kita lihat, coba cek. Tadi soalnya berarti jawabannya apa ya tadi? Oke, tadi lupa. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang bukan merupakan organ homolog dengan sayap kelelawar adalah yang mana? Hayo. Yang bukan organ homolog dengan sayap kelelawar. Sayap kelelawar itu berarti tungkai depan kan ya? Berarti manakah? Sirip paus tungkai depan kan ya? Kaki depan kuda juga tungkai depan. Tangan monyet juga tungkai depan. Sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu tidak punya tulang. Dia ini berasal dari sayap selaput, iya kan? Yes, berarti jawaban nih yang bukan adalah yang
D. Yang bukan adalah yang D. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Mohon maaf sepertinya ini agak belum diberi tanda. Jadi paling tidak kalian paham yang bukan merupakan homolog dari sayap kelelawar adalah sayap kupu-kupu. Tapi kalau ada pertanyaan, sayap kelelawar sama sayap kupu-kupu apa? Sayap kelelawar, sayap kupu-kupu sama-sama untuk terbang. Jadi mereka adalah analogi. Oke? Lanjut, say. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, buah pisang tidak berbiji termasuk ke dalam buah Parthenocarpi. Kenapa? Apakah A terbentuk tanpa melalui pembuahan? Apakah B terbentuk dari hasil pembuahan ganda? Sepertinya tidak itu ya. Apakah C terbentuk dari hasil pertemuan sel telur dan inti generatif? D kegagalan proses meiosis? E hasil pembelahan mitosis dari zigot? Kita lihat dulu, Beb, yang namanya buah pisang. Pisang yang kita makan apakah punya biji? Tidak kan ya? Jadi pisang itu adalah hasil dari Parthenocarpi, di mana terbentuknya buah tanpa biji. Jadi tanpa terjadi fertilisasi. Nah, buah pisang yang kita lihat beredar di pasaran yang tanpa biji tersebut itu adalah steril triploid. Triploid. Kok triploid kurang L. Triploid. Nah, oke. Jadi kalian kudu ingat buah pisang yang beredar itu termasuk triploid. Mbak bisa ditanam, Mbak Yon, jaluk tolong ya, nggak bisa lah, ya kan? Itu adalah Parthenocarpi pada tanaman pisang. Jadi kita lihat soal tadi, buah pisang yang tidak berbiji termasuk dalam kelompok buah Parthenocarpi karena yes, terbentuk tanpa terjadi fertilization alias pembuahan. Jadi jawabannya adalah yang A. Beres? Let's go, kita lihat ke soal berikutnya. Wow, ini soal terakhir, say. Lumayan panjang ya. Semangat kan ya, Dek? Harus semangat. Squad, kalian pasti bisa. Ingat sebelum UTBK, makan makanan yang bergizi dulu. Jangan sampai kelewatan, oke? Nih, coba lihat, cekidot. Ciri otot jantung yang paling cocok adalah yang mana? Ingat, ciri otot jantung. Kita skip aja nanti dulu. Coba kita lihat, say. Otot ada berapa macam? Ayo. Otot itu ada 3. L, P, G. Lurik, polos jantung. Iya kan ya? Masih ingat kan ya, lurik polos jantung. Mbak, apa itu, Mbak? Otot lurik. Otot lurik itu di gambar ada gambarnya tangan. Karena otot lurik itu termasuk otot rangka. Dia nempel di tulang. Sedangkan polos ada di semua organ tubuh kita kecuali jantung. Jantung pasti adalah penyusun organ jantung. Oke? Nih, perbedaannya ini adalah materi mulai dari SD, SMP. Kalian pasti fasih. Ingat-ingat bentuknya. Perbedaan dari misalkan bentuknya, Mbak, lurik, lorek-lorek, iya kan ya? Silindris panjang, lorek-lorek, polos, gelondongan dengan kedua tepi menyempit. Jantung silindris bercabang. Kalau lurik silindris panjang. Mbak, jantung juga silindris panjang tapi bercabang. Hati-hati, ada diskus interkalarisnya. Jangan lupa lurik nempel di tulang. Ya kan ya, ini yang membuat tulang kita bisa bergerak. Karena itu kerjanya otot lurik itu adalah sadar. Volunteer. Asik, omonganku keren kan ya. Volunteer alias di bawah kesadaran. Hati-hati, ada di luar kesadaran, ada di bawah kesadaran. Kalau di bawah kesadaran berarti sadar. Kalau di luar dari kesadaran berarti gak sadar. Oke? Mbak, di bawah kesadaran volunteer itu termasuk termasuk saraf somatis. Sedangkan yang di luar kesadaran saraf otonom. Oke? Ingat cara kerjanya ya, lurik sadar, polos jantung di luar kesadaran, involunteer. Lurik intinya banyak di tepi, polos jantung intinya satu di tengah. Oke? Lurik reaksi cepat, mudah lelah. Polos jantung reaksi lambat tapi tidak mudah, sehingga tidak mudah lelah. Kan nggak mungkin jantungmu lelah. Help, jantung saya lemah. Istirahat sebentar lo, jaluk dulu, ya kan? Nah, jadi ingat-ingat itu tadi.
Tempat-tempatnya jangan lupa, itu juga perbedaan dari lurik, polos, jantung. Oke, kita lihat soal yang tadi, bro. Nah, dari A sampai E, manakah ciri otot jantung yang paling benar? Yang A, saraf tergolong otonom. Jantung itu otonom, seperti otot rangka. Hati-hati, otot rangka bukan otonom. Otot rangka itu somatik. Jadi salah ya yang A. Yang B, berbentuk silindris seperti otot polos. Ingat, yang berbentuk silindris tadi bukan otot polos, tapi otot lurik. Jadi salah juga yang B. Yang C, inti selnya berbentuk lonjong seperti otot rangka. Bener kan ya? Tapi ingat, jumlahnya hanya 1 di bagian tengah. Itu adalah otot jantung. Berarti bro, jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Yes. Ada pertanyaan kah? Jadi cocok. Jawaban yang paling cocok adalah yang C. Beres? Dari sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada penjelasan sedikit Mbak Cangge tadi, semoga bisa membantu kalian untuk persiapan UTBK. Jangan lupa persiapannya dimatangkan, materi-materi yang banyak, hitung-hitungannya juga dimantapkan. Nah, apalagi ya, pokoknya banyak. Kalian lihat materi-materi yang pernah Mbak Cangge sharekan. Oh Mbak, materi ini coba lihat caranya gimana. Insya Allah pertemuan berikutnya Mbak Cangge bakalan buat hitung-hitungan. Semoga saja ya kalau Mbak Cangge nggak males. Oke, yuk, karena hari-hari gini hobi malasnya mulai berkembang. Tapi kalian jangan ikut-ikutan. Kalian harus mempersiapkan diri. Ingat, jangan bermalas-malasan untuk UTBK, karena nanti hasilnya pasti akan membuat kalian antara senang atau antara oke. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, waktu tidak banyak lagi, terus diforsir semangatnya. Oke, tapi jangan lupa daya tahan tubuhnya juga ditingkatkan, oke, biar tetap sehat terus. Paling tidak itu dari Mbak Cangge, semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kalau misalkan Mbak Cangge ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Atau tulisan dengan omongan tidak sesuai, aduh mohon maaf juga. Diriku manusia yang penuh banyak salahnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga sehat-sehat terus kalian. Dadah, dadah, dadah. Bye-bye. 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 Bye.